Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pemasaran online tempat teduh kopi. Kenapa kami memilih tempat teduh kopi? Karena ini adalah jenis usaha kami yang baru kami rintis di awal tahun 2020. Dan jenis usaha kopi ini yang mungkin belakangan ini banyak digemari oleh berbagai kalangan. Bukan hanya belakangan ini saja, tetapi kopi sudah ada dan dikenal sejak zaman dahulu dan dinikmati semua kalangan. Jadi tidak heran kalau bisnis kopi akan mudah dikenal, tinggal bagaimana kita mengelola usaha tersebut dengan baik dan benar. Kemudian di dalam bisnis tentunya kita membutuhkan yaitu yang namanya branding, supaya barang atau produk kami dikenal banyak orang, dijangkau dan diketahui oleh banyak orang. Salah satunya yaitu ketika kita akan mengiklankan produk kita di media sosial atau platform lainnya, kita membutuhkan yang namanya kata kunci untuk bisa dicakup atau dijangkau banyak orang. Dalam penggunaan kata kunci, kami memilih kata kunci yang sebagian besar itu sudah diketahui atau sudah umum di kalangan masyarakat, seperti contohnya yaitu kopi dan kopi susu. Namun kita juga memilih kata kunci yang lebih spesifik tentang kopi. Untuk yang selanjutnya yaitu rancangan konten pengiklan tempat teduh kopi. Untuk tempat teduh kopi ini kita menggunakan 4 saluran pemasaran online, yaitu ada media sosial, ada lead generation, ada search engine optimization, dan pemasaran konten. Untuk pemasaran melalui media sosial ini kita pilih karena dapat dengan mudah diupdate secara berkala setiap waktu dengan waktu yang singkat, sehingga informasi yang ingin kita berikan dapat segera tersampaikan kepada konsumen. Media sosial yang kita pilih yaitu Instagram karena banyak digunakan oleh masyarakat, terutama masyarakat muda, karena memang pangsa pasar utama kita yaitu masyarakat muda. Dan dengan Instagram ini secara tidak langsung kita dapat menumbuhkan loyalitas kepada konsumen melalui postingan-postingan kita, update mengenai layanan, mengenai update menu terbaru, sehingga ketika konsumen menginginkan kopi atau olahan kopi, referensi utama yang dituju ialah tempat teduh kopi ini. Dan melalui Instagram juga kita dapat melakukan hubungan timbal balik secara tidak langsung kepada konsumen, yaitu melalui repost dari Instagram story konsumen yang meng-tag atau menandai tempat teduh kopi ini, sehingga loyalitas konsumen dapat terjalin secara lebih baik lagi. Lalu ada lead generation, yaitu saluran pemasaran menggunakan Google AdSense. Jadi kita memilih Google AdSense ini meskipun memerlukan biaya lebih, tapi ini sangat membantu dalam pemasaran karena ketika konsumen mencari pada mesin pencarian, mencari informasi mengenai kafe, tempat kekinian, olahan kopi, atau tempat Instagramable, mereka langsung diarahkan kepada akun-akun tempat teduh kopi seperti akun Instagram kita yaitu tempat teduh kopi, sehingga dari situ konsumen dapat mencari tahu apa sih tempat teduh kopi itu, lalu mereka memahami, oh ternyata tempat teduh kopi itu seperti ini, dan akhirnya mereka akan mengunjungi tempat teduh kopi sendiri, seperti itu. Lalu ada search engine optimization, yaitu dalam bentuk website. Di website ini kita menampilkan berbagai informasi yang lebih mendalam sehingga konsumen yang ingin mengetahui tempat teduh kopi secara mendalam, mereka dapat mengunjungi website ini. Di sini termuat berbagai biodata dari tempat teduh kopi mengenai visi misi, perkembangan usaha, mengenai alamat, sejarah berdirinya, dan juga biografi atau nama pemilik dari tempat teduh kopi ini. Sehingga selain konsumen yang tidak potensial, melalui website ini kami dapat menggait atau dapat menarik minat dari berbagai investor untuk bergabung dengan tempat teduh kopi ini dalam usaha kedepannya.
Untuk rancangan redaksional pengiklan, untuk media sosialnya kita ada caption seperti ini. Halo Ker, buat kamu yang suka ngopi dan nongkrong, kita punya tempat recommended nih buat kalian. Kuy, datangi tempat teduh kopi di Jalan Gerbang nomor 55, buka setiap hari jam 11 sampai jam 10. Atau buat kalian yang mager bisa pesan di GoFood dengan alamat tempat teduh kopi. Apa sih menunya? Ada kopi, ada non-kopi, dan juga ada kopi sirup. Ada apa lagi? Tentunya snack teman ngopi yang pas buat kalian. Kuy datang ke tempat teduh kopi langsung dan temukan memori Instagramable kalian. Lalu tag kopi kekinian, dan tempat Instagramable. Fungsi saluran pemasaran selanjutnya yaitu adalah Search Engine Optimization dalam bentuk website atau yang disingkat SEO. Kelompok kami memilih SEO dikarenakan SEO dapat meningkatkan volume dan kualitas trafik kunjungan melalui search engine menuju ke website yang telah disediakan dari owner tempat teduh kopi untuk memaksimalkan kinerja atau algoritma mesin pencari tersebut. Fungsi SEO yaitu adalah menempatkan website dari tempat teduh kopi ini berada di posisi teratas atau halaman pertama dari kata kunci dalam pencarian pada search engine tersebut. Dari website tempat teduh kopi ini menampilkan yaitu biografi yang menyangkut dari sejarah pendirian tempat teduh kopi ini, lalu ada biografi owner tempat teduh kopi, lalu ada alamat serta visi misi dan proses pengembangan usaha tempat teduh kopi ini. Informasi yang disajikan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dari berbagai pihak dan kualitas produk dan manajerial kafe sehingga dapat menarik minat konsumen untuk datang kembali atau berlangganan dari produk tempat teduh kafe ini. Selanjutnya adalah pemasaran konten. Saluran ini dipilih dengan pertimbangan bahwa masyarakat Indonesia terutama sudah kebal dengan adanya promosi produk online yang hanya biasa-biasa saja. Untuk itu, tempat teduh kopi mempunyai ciri khas tersendiri dalam memasarkan produknya. Karena tempat teduh kopi ini mengangkat tema rumah kaca, maka akan dihadirkan konten yang menyajikan pembahasan mengenai taman atau tata letak ruang dengan tema rumah kaca tersebut, di mana dalam konten ini akan disisipkan informasi produk dan layanan terkait tempat teduh kopi ini sehingga akan menimbulkan rasa keingintahuan konsumen atau pengunjung yang didorong untuk menjadi konsumen dari tempat teduh kopi ini. Konten yang dibuat dari tempat teduh kopi ini akan berupa video singkat yang diupload melalui Instagram @tempatteduhcoffee. Rencana anggaran pengiklanan ada 3. Yang pertama yaitu CPC, merupakan jumlah akhir yang ditagihkan kepada 1 klik. Dalam bisnis ini, setiap 790 klik, maka biaya anggarannya sebesar 430.000. Dan yang kedua, anggaran biaya untuk tayang sebesar 19.000. Dari data tersebut menunjukkan bahwa grafiknya sangat mendatar. Karena pada dasarnya kata kopi ini sudah dipakai dalam keseharian. Situasi pemasaran dan tujuan kampanye ada 5. Yang pertama yaitu dalam kategori minuman kopi hanya meningkat rata-rata 1%. Dalam abad baru meningkat sebesar 4,1% dalam setiap tahun. Selanjutnya, setiap tahun kategori minuman kopi dalam posisi stabil. Yang selanjutnya, distribusi yang sangat memadai, dan yang paling terakhir yaitu pengeluaran yang lebih besar daripada pesaing utama. Sasaran kampanye dan tujuannya.
Audiens sasaran kopi khususnya terdiri dari orang dewasa, merupakan konsumen dan calon konsumen minuman ringan. Dengan melihat tantangan pemasaran dinamis, tujuan kampanye iklan kopi adalah sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan penjualan kopi sebesar 4% dan meningkatkan tingkat pertumbuhan sekurang-kurangnya 1,5 kali dari kategori minuman ringan. 2. Untuk mempertajam evaluasi konsumen atas manfaat produk utama dan faktor-faktor citra yang mempengaruhi pilihan merek. Dalam kategori ini, minuman ini sangat menyegarkan. 3. Untuk memperkuat dimensi berbeda merek yang utama dan membedakan kopi dari minuman kopi lainnya bahwa merupakan merek yang unik dan menyenangkan. Strategi media. Rancangan media kopi terdiri dari 1. Memasang iklan selama pertandingan football profesional dan perguruan tinggi. 2. Mensponsori berbagai peristiwa khususnya. Secara kontinu memasang iklan TV selama waktu yang tayang utama pada tengah malam pada program stasiun dan pada stasiun televisi. Kampanye periklanan kopi berhasil dengan baik bahwa melebihi tujuan ambisius yang ditetapkan untuk merek ini. Penjualan kopi meningkat dibandingkan dengan merek-merek minuman ringan selama setahun ini. Riset juga menunjukkan bahwa peningkatan merek kopi meningkat selama tahun sebelumnya dan melebihi peningkatan yang dicapai kopi pada berbagai dimensi. Yang penting menyegarkan, rasanya sama baik seperti merek lainnya. Secara menyeluruh, kampanye produk ini sangat berhasil dan telah meningkat citra kopi serta volume penjualan. Pemakaian berani dan efektif dari iklan 15 detik memungkinkan produk ini dilakukan secara agresif untuk mempertahankan kehadiran yang hampir kontinu di televisi dan untuk membedakan kopi dan minuman kopi ringan pesaing. Periklanan yang kreatif dan selektif media yang benar dapat menghasilkan peningkatan yang dinamis pada volume penjualan dan meningkatkan efektivitas suatu merek. Upaya periklanan ini telah membantu kopi menjadi merek yang disegani. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.